Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Eki Pratama dengan NPM 247830330 dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak kelas A angkatan 2024. Akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan membahas kasus nyata mengenai hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, khususnya terkait hak atas kebebasan berpendapat. Mari kita telah kasus ini secara mendalam. Contoh kasus nyatanya pembatasan akses internet di Papua pada tahun 2019. Sidang gugatan kasus pemblokiran internet di Papua telah digelar sejak akhir Januari 2020. Pemerintah Indonesia membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat setelah terjadi kerusuhan di berbagai kota. Kasus ini menimbulkan perdebatan terkait hak kebebasan informasi dan hak atas kebebasan berpendapat, serta bagaimana kewajiban negara dalam menjaga ketertiban umum. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban yang terlibat. Hak yang terlibat yaitu hak atas akses informasi dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi menggunakan segala jenis aturan yang tersedia. Kemudian hak atas kebebasan berpendapat pada pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memberi jaminan kepada warga negara untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Setelah itu, kewajiban yang terlibat yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ini dijalankan dengan cara melindungi masyarakat dari informasi yang dapat memicu kerusuhan atau konflik. Kemudian warga negara juga memiliki kewajiban untuk menggunakan kebebasan mereka secara bertanggung jawab, termasuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan. Kemudian yang ketiga, analisis peran pemerintah dan warga negara. Peran pemerintah Indonesia membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat dengan alasan menjaga keamanan dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Namun tindakan ini mendapat kritik karena dianggap melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan akses informasi. Argumennya, pemerintah beralasan pembatasan dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan meredam konflik. Namun pembatasan ini juga menghalangi akses masyarakat terhadap informasi penting dan menghambat komunikasi. Kemudian peran warga negara terutama aktivis dan jurnalis mengkritik kebijakan ini dan menuntut transparansi serta pengembalian akses internet. Argumennya, warga negara aktif menyuarakan hak mereka melalui berbagai platform. Kemudian organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menantang kebijakan tersebut. Kemudian 4, dampak jika hak tidak dipenuhi atau kewajiban tidak dilaksanakan. Yang pertama, bagi individu, dampaknya terhambat akses terhadap informasi penting, termasuk berita layanan kesehatan dan pendidikan online. Kemudian dampak bagi masyarakat, terputusnya akses internet menghambat komunikasi dan koordinasi baik di dalam Papua maupun dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat memperburuk ketegangan sosial.
Kemudian dampak juga yaitu kerugian ekonomi akibat terhambatnya aktivitas bisnis yang bergantung pada internet. Kemudian yang kelima, solusi atau saran. Pertama, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pembatasan internet dan mencari alternatif yang lebih proporsional untuk menangani masalah keamanan. Kedua, meningkatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran semua pihak. Yang ketiga, memperkuat literasi digital masyarakat untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah tanpa harus membatalkan akses internet secara keseluruhan. Kemudian referensi yang saya dapatkan untuk materi ini yang pertama yaitu Tempo.co 2020 pengadilan pembatasan internet di Papua ilegal. Kedua, BBC News Indonesia 2019 mengapa pemerintah blokir internet di Papua. Mungkin itu saja penjelasan untuk materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.